Akhir-akhir ini, jalanan Indonesia kembali dipenuhi suara teriakan, kemarahan, dan tuntutan. Demo yang awalnya menyuarakan keresahan atas kinerja DPR, kini berubah arah. Dari orasi jadi bentrokan, dari spanduk jadi asap dan pecahan kaca. Satu pertanyaan besar yang muncul di benak gua, apakah ini hanya gejolak sesaat, atau mungkinkah ini awal dari sesuatu yang lebih besar? Kalau kita throwback ke beberapa abad lalu, revolusi Prancis pada akhir abad ke-18 meledak karena satu hal, ketimpangan. Rakyat lapar, pajak mencekik, dan para elit sibuk berpesta. Ketika suara rakyat tak lagi didengar, mereka menggulingkan tahta. Sekarang, mari lihat situasi kita. Harga naik, lapangan kerja makin sempit, orang kecil merasa makin ditinggalkan. Sementara di gedung tinggi, para pejabat saling melindungi. Demo ini bukan cuma soal politik, tapi juga soal perasaan ditelantarkan oleh mereka yang seharusnya melayani. Dan seperti di Perancis dulu, ketika luka sosial dibiarkan menganga terlalu lama, rakyat bisa bangkit. Bukan untuk berdialog, tapi untuk mengguncang semuanya dari akar. Sebenarnya Indonesia sudah pernah merasakan rasa sakit ini. Kerusuhan besar di tahun 98 meledak karena rasa frustasi yang menumpuk. Ada krisis ekonomi, pemerintah yang otoriter, dan kematian. Ya, kematian. Mahasiswa bernama Elang Mulia Lesmana ditembak saat demonstrasi. Namanya jadi simbol kemarahan, dan rakyat gak bisa lagi diam. Hari ini, sejarah sepertinya terulang. Nama Afan, driver ojek online, tewas dalam kericuan demo terbaru. Bukan aktivis, bukan mahasiswa, tapi rakyat kecil yang sedang bekerja. Afan jadi simbol kemarahan baru, karena yang jadi korban justru mereka yang tidak tahu menahu soal politik kekuasaan. Dan ini membuat masyarakat lebih emosional dan lebih marah. Video tubuhnya yang tergeletak menyebar cepat di sosial media, memicu emosi publik. Sekarang pertanyaannya, apakah kematian ini akan jadi pemantik seperti Elang dulu? Masih terlalu dini untuk gua pastiin, tapi satu hal yang pasti, ketika rakyat merasa satu sama lain disakiti, mereka mulai bersatu. Dan ketika bersatu, mereka bisa bergerak seperti badai. Demo ini bisa jadi cuman lewat seperti angin, tapi bisa juga jadi pusaran badai yang mengubah arah sejarah. Apakah akan seperti revolusi Prancis atau seperti 98? Bisa jadi, tapi belum tentu juga. Karena semua tergantung pada apa yang dilakukan selanjutnya. Jika pemerintah dan DPR terus menutup telinga dan hanya mengandalkan aparat untuk meredam suara rakyat, maka sejarah bisa aja kembali terulang. Tapi kalau ada kesadaran, ada dialog yang nyata, dan bukan cuma sekedar pencitraan, maka Indonesia bisa keluar dari krisis ini secara bermartabat. Yang jelas, rakyat udah bicara. Lewat spanduk dan lewat teriakan. Sekarang waktunya kita bertanya ke bapak-bapak yang duduk di atas sana. Mau tunggu berapa lagi yang tumbang sampai kalian mau dengar? Kita nggak mau sejarah kelam terulang. Tapi kita juga nggak bisa pura-pura semua baik-baik aja. Rakyat nggak minta istana. Mereka cuma pengen didengar, dihormati, dan diperlakukan adil. Dan kalau itu masih dianggap terlalu banyak, maka jangan heran kalau rakyat yang akan mengambilnya sendiri. So, drop pendapat kalian di kolom komen. Gua Raid Agil, mari kita kawal isu ini. Until next time, see you in the next video. Bye-bye.